Siapakah ke-24 tua-tua yang disebutkan dalam kitab Wahyu? Kitab Wahyu adalah sebuah kitab apokaliptik yang ditulis oleh Rasul Yohanes melalui sebuah penglihatan ketika ia dibuang ke Pulau Patmos. Ada banyak simbol-simbol yang memiliki arti tersembunyi dalam kitab ini, dan salah satunya adalah ke-24 tua-tua yang duduk di atas tahta dan berada di sekeliling tahta Tuhan atau arasi Tuhan. Lalu, siapakah mereka ini sehingga mereka layak berada di sekitar tahta Allah yang Maha Kuasa? Tuhan Yesus yang telah terangkat ke surga memberi wahyu kepada rasulnya, Yohanes, melalui sebuah penglihatan. Dalam penglihatan Rasul Yohanes, ia melihat pintu surga terbuka dan Tuhan Yesus mengundangnya naik ke surga untuk menyaksikan apa yang akan terjadi dalam sejarah dunia sampai pada masa langit yang baru dan bumi yang baru. Dalam penglihatan itu, Rasul Yohanes melihat sebuah tahta dan Allah Bapa duduk di atas tahta itu yang digambarkan seperti ini. Mukanya bersinar seperti permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkupi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud. Wahyu 4 ayat 3 terjemahan baru edisi kedua. Kemudian Rasul Yohanes melihat di sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan ia melihat di tahta itu duduk 24 tua-tua yang berpakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Kepada Rasul Yohanes, ke-24 tua-tua itu hanya diperlihatkan, tetapi tidak dinyatakan siapa-siapakah mereka. Gelar tua-tua dalam Alkitab selalu menunjuk kepada manusia dan ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Mereka adalah orang-orang yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus. Dalam pembukaan kitab Wahyu yang diberikan oleh Tuhan, melalui vision kepada hambanya, dinyatakan rahasia tentang siapa ke-24 tua-tua yang duduk di atas ke-24 tahta itu. Dalam video ini, kita akan membahas siapa-siapa mereka. Angka 24 ini terbentuk dari dua bagian angka 12. Ke-24 tua-tua itu berbicara tentang 24 Rasul Kristus, yaitu 12 Rasul Hujan Awal atau Rasul Gereja Mula-Mula, dan 12 Rasul Hujan Akhir yang akan muncul di zaman akhir menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Ke-12 Rasul Hujan Awal dipilih untuk meneruskan berita keselamatan dalam Yesus Kristus yang kita kenal dengan amanat agung. Mereka adalah ke-12 murid yang dipilih langsung oleh Tuhan Yesus, dengan Rasul Paulus menggantikan tempat Yudas Iskariot yang menjadi pengkhianat. Mengapa bukan Matias? Matias hanya menggantikan posisi Yudas untuk menggenapi bilangan ke-12 sesuai dengan jumlah bilangan ke-12 suku Israel. Tetapi pada waktu gereja mula-mula terbentuk, Tuhan Yesus memanggil Saulus yang disebut Paulus dan melantiknya menjadi rasul untuk memberitakan Injil Kristus. Jadi, yang duduk dalam 12 Rasul Hujan Awal atau tahta ke-12 dalam penglihatan Rasul Yohanes adalah Rasul Paulus yang menggantikan Yudas Iskariot. Gereja mula-mula terbentuk pada hari Pentakosta dan berkembang pesat karena pengajaran para Rasul Kristus. Seluruh pengajaran para rasul ini diajarkan Tuhan melalui Roh Kudus kepada mereka. Rasul Paulus bersaksi bahwa Injil yang dia beritakan bukan dia terima dari manusia atau dia pelajari, melainkan pewahyuan atau wahyu yang ia terima dari Yesus Kristus. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan ini bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Galatia 1 ayat 11-12. Sedangkan 12 Rasul Hujan Akhir yang merupakan bagian dari 24 tua-tua itu akan muncul di zaman akhir menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Ke-12 Rasul ini akan muncul dan dilantik oleh Tuhan Yesus melalui Roh Kudus, seperti panggilan dan pelantikan Rasul Paulus saat bertemu dengan Tuhan Yesus di jalan menuju kota Damsyik. Tepatnya pada awal masa kegerakan besar di mana Allah akan mencurahkan rohnya berkali-kali lipat. Tandanya mereka dilantik adalah mereka memiliki 9 karunia Roh Kudus, seperti yang dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 12 dan surat-surat yang lain. Sebelum kegerakan besar, 12 Rasul Hujan Akhir ini tidak akan menyatakan diri dengan terang-terangan, karena iblis akan berusaha menyainginya dengan segala daya upaya supaya panggilannya gagal. Dan saat kegerakan besar tiba, muncullah 12 Rasul Hujan Akhir ini dengan terang-terangan,
sebagaimana 12 rasul hujan awal muncul terang-terangan di Yerusalem saat hari Pentakosta. Mereka akan memberitakan pengajaran yang disebut pengajaran gereja pengantin Kristus untuk menyempurnakan gereja menyambut kedatangan Kristus sang mempelai di awan-awan. Pada saat itu akan terjadi pertarungan dua pengajaran dalam tubuh gereja, karena iblis akan memakai gereja-gereja yang menolak pengajaran rasuli untuk melawan pengajaran para rasul hujan akhir. Oleh karena itu, tugas yang diemban oleh 12 rasul hujan akhir ini lebih berat daripada rasul gereja mula-mula, sebab mereka ditugaskan untuk penyempurnaan gereja disertai dengan penganiayaan. Tapi, pemberitaan mereka akan disertai dengan mujizat yang luar biasa. Dalam Wahyu 12 ayat 1, para rasul hujan akhir inilah yang digambarkan sebagai 12 bintang di atas kepala perempuan yang berselubungkan matahari dan bulan di bawah kakinya. Pakaian putih yang mereka kenakan melambangkan kekudusan dan kebenaran. Sedangkan duduk di atas tahta atau berada dekat arasi Allah Bapa, artinya mereka akan menjadi raja dan hakim bersama dengan Tuhan Yesus, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 19 ayat 28, duduk di atas tahta bersama Tuhan Yesus menghakimi 12 suku Israel. 24 tua-tua ini di bawah perintah Tuhan Yesus sebagai Raja segala raja akan menghakimi 12 suku Israel dan segala bangsa. Oleh karena itu, pemberitaan Rasul Hujan Akhir ini sampai kepada keempat penjuru bumi, yaitu kepada segala suku, kaum, dan bahasa. Jadi, pemberitaan Rasul Hujan Akhir terutama ditujukan untuk bangsa bukan Yahudi, sedangkan Rasul awal terutama ditujukan untuk bangsa Israel. Arti simbol-simbol yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkupi tahta itu gilang gemilang bagaikan samrut rupanya. Wahyu 4 ayat 3. Dalam penglihatan itu, Rasul Yohanes melihat sebuah tahta dan Allah Bapa duduk di atas tahta itu yang digambarkan seperti ini. Mukanya bersinar seperti permata yaspis dan permata sardis, sebab tidak ada seorang pun yang dapat melihat wajah Allah Bapa termasuk Rasul Yohanes saat itu. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, namun anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, yaitu Yesus Kristus, dialah yang menyatakannya. Yohanes 1 ayat 18 terjemahan baru edisi kedua. Pancaran sinar seperti permata yaspis di sini adalah bayangan dari kesempurnaan dan kemuliaan Allah Bapa. Permata yaspis juga adalah perhiasan dada imam besar perjanjian lama, mewakili suku Ruben yang berarti lihat seorang anak laki-laki. Ini merujuk kepada Yesus Kristus itu sendiri sebagai anak tunggal Bapa. Permata sardis atau permata akik adalah permata imam besar perjanjian lama yang berwarna merah. Akik mewakili suku Benyamin yang berarti anak tangan kanan Allah. Ini berarti Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Warna merah adalah warna penebusan, sebab Kristus telah mengorbankan darahnya untuk menebus kita umat manusia. Pelangi adalah kesetiaan Allah terhadap perjanjian antara Allah dan Nuh setelah peristiwa air bah. Ini berarti Allah menahan murkanya sampai segala sesuatu digenapi. Itu artinya Allah memberi kesempatan kepada umatnya untuk bertobat. Dan Samrud mewakili suku Yehuda yang berarti terpuji atau sangat terpuji. Dan Yesus adalah singa dari Yehuda. Jadi, pelangi yang bagaikan Samrud adalah gambaran kesempurnaan dan kesetiaan Allah yang terpuji. Demikian penjelasan tentang penglihatan apokaliptik Rasul Yohanes dalam Wahyu 4 saat melihat tahta Allah dan ke-24 tua-tua yang berada di sekitar arasi Tuhan. Sampai jumpa di postingan selanjutnya dan Tuhan Yesus memberkati.